namanya mau bisnis, yang pertama tuh berani dulu sih. Oke, berani sih ya. ya. Jadi kayak mau bikin bisnis ya udah jalanin dulu aja. Masalah ke depan ya masa belum jalan aja udah takut gitu udah kan. Udah gak mau coba. Dengan Yunita di acara JRW Box Media, dan kali ini dengan segmen musik ngulas kisah spesial. Penasaran dong kali ini aku ada di mana? Denger ya teman-teman JRW Box Media. Kali ini aku akan ngobrol-ngobrol cantik ya sama Alifa. Itu usia muda dan udah bisa beli mobil sendiri. Penasaran gak sih? Mau tahu nggak kita ngobrol-ngobrolnya kayak gimana? Ini aku udah sampai nih di rumahnya Alifa, tapi kayaknya Alifanya belum dateng nih guys. Tunggu coba deh ya, sambil nunggu mungkin ya. Jadi kalian jangan pernah bosan-bosan sama aku, dan tentunya kalian harus pantengin terus JRW Box Media, dan like, comment, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Jangan lupa ya. Wah, ada mobil yang datang, jangan Alifa deh kayaknya ya. Coba deh kalau lihat siapa ya. Wah, bener guys. Halo Alifa, apa kabar? Ketemu lagi ya. Nih teman-teman, ini loh yang namanya Alifa udah bisa beli mobil sendiri di usia 21 tahun. Ya kan Alifa, bener kan? Oke, kayaknya nggak usah lama-lama ya kali ya Alifa ya. Aku udah bisa ngobrol-ngobrol langsung ya, gue ke dalam ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Oke. Wah Kak, gimana tuh Kak tadi ngerasain mobil baru ya? Dengar-dengar mobil baru tuh Kak. Alifa nggak kebalik, bukannya Alifa nih yang punya mobil baru terus masih usia muda 21 tahun. Kebalik ya Kak? Kebalik dong Alifa. Oke, akhirnya aku sampai di rumah Alifa ya. Kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol cantik, santai aja. Anggap aku kayak teman Alifa ya kan? Temen ya Kak? Iya, itu temen kan, aku masih muda loh Alifa. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana sih Alifa tuh bisa beli mobil di usia muda ya, terus dengan pendapatan sendiri gitu kan. Terus apa sih mobilnya Alifa, boleh tahu dong mereknya apa? Terus bentar, belum sampai situ ya, berapa nih harganya Alifa beli mobilnya? Oke, kalau ditanya gimana cara beli mobilnya, aku basically aku udah mulai nabung sih Kak dari lama. Emang aku udah belajar mulai mengatur keuangan aku sendiri. Okay. Terus karena udah mulai masuk, aku udah kebetulan udah semester akhir di kuliah dan udah mulai masuk kerja, aku ngerasa aku udah butuh nih kendaraan, karena kan nggak mungkin kan mau berangkat kemana-mana pinjam mobil bapak, kan nggak mungkin kan. Jadi aku ngerasa ya aku harus punya aset sendiri gitu. Terus habis itu untuk mobilnya apa? Mobil aku DEF SK Glory 560. Harganya tuh sekitar 250-an kurang lebih. Wow, gila ya teman-teman. Di sini Alifa masih muda, 21 tahun, terus bisa beli mobil sendiri. Itu aja harganya 250 juta ya Alifa ya. Keren banget ini ya. Wah. Oke Alifa, awalnya nih Alifa, awal mula terjun sebagai entrepreneur tuh gimana sih? Tunggu, belum selesai. Kok bisa sih tiba-tiba tuh langsung terjun gitu kan? Terus emang jiwanya Alifa tuh udah jiwa kayak entrepreneur gitu ya di usia muda gitu kan? Apa gimana? Sebenarnya kalau misalnya dibilang jiwa entrepreneur, mungkin aku dari kecil juga udah sering dagang-dagang, tapi yang hal-hal kecil kayak alat tulis kecil sih. Dari Alifa kecil. Dari kecil itu, okay. Tapi mulai juga ngelihat bapak sama mama kan juga jualan gitu. Aku juga sering nemenin mereka kayak jualan ke bazar-bazar. Jadi sering lihat kalau ternyata berdagang itu seru gitu. Alifa jadi seneng gitu ya, jadi kayak ikutan gitu ya. Jadi suka jualan gitu jualan kan. Gitu kan. Terus dapat duit juga ya Alifa. Nah, itu kan? sih paling sukanya. Dapat uang gitu kan. Dapat uang ya kan Alifa, jadi nggak perlu minta-minta lagi kan ke mama sama ke bapak kan. Iya, sumpah ini keren banget, mandiri banget ya. Jadi Alifa tuh bener-bener
jualan dari kecil kayak ngerasa jual-jual kayak iya yang hal-hal ya nggak penting kayak alat tulis gitu-gitu. Sampai sekarang Alifa masih suka Shopee, jual di Shopee. Nah iya, jadi sebenarnya itu emang yang kalau waktu kecil itu jualan-jualan iseng aja sih. Kemudian mulai kayak serius beneran nih kita mau nyobain bikin bisnis itu sebenarnya pas pandemi kemarin sih. Jadi aku punya 2 bisnis kebetulan. Yang pertama itu bisnis beverage minuman, yang itu terinspirasi dari sebenarnya dari topik skripsi aku. Dari topik skripsi. Betul. Jadi jualan minuman gitu. Jadi topik skripsi aku tuh tentang pengembangan kemasan Nata de Coco. Terus aku suatu hari berangkatlah ke pabriknya, kan penelitian nih. Nah di pabriknya ini potensial kayak ngerasa ini produknya bagus, tapi pabriknya tuh jauh banget di Bogor tapi di ujung Bogor gitu. Jadi aksesnya tuh susah. Terus aku ngerasa kayaknya ini bagus deh untuk aku kembangin produknya, aku repackage istilahnya, terus aku jual ke teman-teman aku. Dan itu tuh kebetulan laku. Itu bisnis pertama aku. Berarti Alifa bisa buat kayak minuman gitu ya? Iya, minuman. Jadi Nata de Coco aku kasih flavor gitu, beberapa flavor, terus aku kemas pakai botol kaca gitu. Botol kaca gitu. Iya, jadi sebenarnya aku bawa campaign untuk Save the Earth juga sih sebenarnya. Jadi kayak memberikan nilai tambah lah ke produk Nata de Coco itu. Gitu. Nata de Coco tuh aku suka sih. Itu enak banget. Alifa, apa sih yang membuat kamu tuh begitu tertarik menjadi seorang entrepreneur? Terus ada nggak sih kayak keinginan tuh awal untuk jadi pegawai gitu, jadi karyawan ya teman-teman, gimana Alifa? Ini relate banget ke bisnis aku yang kedua sebenarnya. Jadi bisnis aku yang kedua itu kayak merchandise K-pop gitu. Korea gitu. Korea betul. Nah kebetulan juga aku suka banget Korea kan. Aku tuh apalagi kalau misalnya terjun ke dunia Korea itu tuh banyak banget merchandise Korea. Banyak dan banget ya. Pertama kali aku nggak pertama kali sih dia selang berapa lama aku ngefans sama Korea, lama-lama kan kayak pengen beli merchandise-nya, stiker yang nggak penting gitu, sebenarnya. Lama-lama kan membesar jadi kayak album gitu. Gantungan kunci gitu. Itu kan sebenarnya mahal kan. Terus aku ngerasa kayak wah ini si K-pop dapat duit nih dari aku. Tapi kayak aku nge-spend duit terus buat mereka. Aku nggak dapat apa-apa dari fans mereka gitu. Akhirnya aku ngerasa kayak wah ini bisa sebenarnya potensial banget buat diduitin, yang dimana aku juga udah bukan komunitas sih, aku tuh punya teman-teman yang suka Korea juga banyak. Jadi aku awalnya jualnya ke mereka dulu awal-awal, terus lama-lama aku buka ke Shopee dan ternyata di Shopee tuh ya itu aku bisa dapet banyak banget dan customer aku tuh dari Medan, dari Aceh, luar kota, bahkan yang kayak Jakarta gitu itu sebenarnya jarang. Malah banyak yang mungkin yang kalau misalnya aku ngerasa kayak ya mereka pengen ngefans sama K-pop tapi kalau di daerah-daerah mereka nggak ada ya kayak ngejual yang kayak gitu ya. Di Shopee tuh bener-bener aku jual itu. Alifa keren banget ya teman-teman ya, masih muda ya kan, 21 tahun loh, ya ampun. Terus kalau ngomongin pegawai ya, sebenarnya ya kalau namanya mahasiswa mau lulus gitu pasti pengennya kerja di kantor, berangkat tiap pagi bawa laptop gitu kan kayak keren gitu kan, kece gitu ya. Apalagi kalau kerja misalnya di Jakarta gitu kan tuh kayak kalau bagi anak-anak fresh graduate itu keren banget kan. Terus akhirnya karena pandemi ini juga aku udah mulai cari-cari magang. Akhirnya dari bulan Desember kemarin aku udah magang di salah satu startup company gitu. Terus sampai sekarang masih tetap magang. Jadi sebenarnya kalau ditanya tertarik jadi pegawai ya tetap juga, tapi entrepreneur juga tetap. Jadi aku punya banyak jalan income gitu loh. Jadi tuh memang ada selingannya gitu ya Alifa ya kan. Mungkin tetap jadi pegawai tapi bisa jadi entrepreneur juga ya kan. Jadi penghasilannya banyak teman-teman ya kan Alifa. Jadi dari mana aja tuh masuk penghasilannya Alifa ya. Mungkin jadi karyawan ya nggak ya banyak gitu, tapi mungkin nggak seberapa gitu ya Alifa ya. Tapi pas jadi entrepreneur kok banyak banget gitu ya Alifa. Itu keren banget sih teman-teman Alifa ini, ya ampun masih muda kayak aku ya. Iya masih muda loh kayak aku gini ya kan. Alifa nih apa sih yang jadi challenge Alifa sendiri nih, misalnya kayak entrepreneur di usia muda gitu kan, terus ketika kan lagi pandemi nih, ada nggak sih challenge yang buat Alifa tuh kayak wah gila nih gitu? Kalau dari aku pribadi lebih ke konsisten aja sih, ke konsistenannya gitu. Karena kan aku juga sekarang sambil ngerjain skripsi juga, sambil magang juga, sampai ngurus bisnis yang kayak setiap hari bolak-balik JNE juga. Jadi kayak itu sih itu ya. Paket kan aku packing sendiri, ngirim sendiri. Packing sendiri, ngirim sendiri.
produksi sendiri keren juga. banget. Jadi kayak itu sih yang paling challenge-nya. Ya gimana kita pinter-pinter manage waktu aja sih. Soalnya kayak aku ngelihat mungkin kalau misalnya ya teman-teman aku juga ada beberapa yang bisnis gitu, tapi ya lama-lama collapse juga atau kayak cuman sebentar doang ya karena itu berhenti gitu ya, di tengah jalan gitu karena ya. fokusnya tuh terbagi-bagi. Sebenarnya challenge-nya itu pinter-pinter manage waktu aja sih. Lebih kayak ke konsisten ya, jangan sampai tuh kayak mungkin udah aduh kok jadi sepi gitu ya, nggak ada yang beli, tapi kita langsung kayak nyerah gitu ya. Kayak langsung ya udahlah nggak usah dilanjutin gitu ya. Tapi Alifa enggak sih ya, Alifa kayak ya udah terus gitu selama masih bisa gue lakuin gitu ya Alifa ya. Mau itu kerja magang juga ya kan, ngurusin skripsi sama jual-jualan Shopee itu ya Alifa. Aduh pendapatannya pasti banyak banget nih teman-teman ya kan, Shopee-nya banyak yang beli kan ya Alifa. Oke Alifa, gimana sih pendapat Alifa sendiri nih tentang entrepreneur itu tuh harus punya modal yang besar, dan terutama nih ya impact bagi mereka yang hanya punya kayak modalnya mungkin kecil mulai usahanya, gimana Alifa? Kalau menurut aku ya, sepanjang aku ya ngelihat orang tua pun misalnya di pas di magang atau pas lagi jualan, kalau misalnya namanya mau bisnis, yang pertama tuh berani dulu sih. Oke, berani sih ya. Jadi mau, kayak mau bikin bisnis ya udah jalanin dulu aja. Masalah ke depan ya masa belum jalan aja udah takut gitu udah kan. Udah mau coba gitu ya. Iya, karena aku juga kayak gitu. Kalau misalnya aku lagi punya ada ide, misalnya mau launching produk baru, malam-malam nih kepikiran ya udah aku jalanin dulu aja. Mau misalnya ke depannya aku ada modal atau itu urusan nanti. Yang penting aku jalanin dulu aja gitu. Soalnya kalau misalnya aku sendiri mikirnya kayak kalau aku ketahan sama rasa takut aku sendiri ya kapan aku bisa maju gitu. Iya benar banget. Jadi memang tergantung dari diri kita sendiri ya Alifa ya. Kita tuh yang mau mulainya apa enggak gitu kan. Kalau misalnya kita udah nyerah duluan, yang ada tuh kayak ya udah kita nggak bisa gitu kan ya Alifa. Kita nggak bisa manfaatin banyak hal, padahal sebenarnya banyak ya Alifa ya. Lagi kondisi pandemi gini Alifa bisa jualan di Shopee ya kan, di mana-mana ya kan. Aduh banyak nih duitnya teman-teman. Alifa nih, menurut Alifa apa saja sih yang dipersiapkan bagi teman-teman yang mungkin ya usia muda nih kayak Alifa yang mau mulai karir sebagai entrepreneur? Kalau menurut aku yang pertama pasti ide ya. Kita mau entrepreneur ya mau jualan apa gitu, nggak cuma sebatas ada bisnis aja apa aja kan nggak bisa kayak gitu. Dan menurut aku do what you love itu bener banget paling ampuh di aku. Kayak aku tuh sebenarnya banyak banget kalau pengen jualan ini itu banyak kan sebenarnya. Tapi itu sebenarnya aku suka atau enggak sih gitu. Makanya kenapa aku mulai dari hal-hal yang aku suka, yang kayak itu nata de coco dari skripsi, souvenir dari K-pop. Karena ketika aku suka, aku nggak ngerasa ini menjadi beban gitu. Ketika misalnya kayak ini nggak laku atau sedikit yang minat, aku suka ngejalaninnya gitu. Terus aku akan ada terus ide-ide karena aku suka gitu ngejalannya. Itu sih sebenarnya. Jadi memang sebenarnya lebih kayak kesukanya tuh apa gitu ya. Cari dulu ya. Kesukanya apa? Kalau kita udah seneng ya kayak hobinya Alifa gitu kan ya, kayak K-pop gitu ya kan, Korea gitu kayak ngejalanin ya udah mau itu mungkin yang jualannya sepi gitu ya Alifa, tapi it's okay gitu ya Alifa ya. Kayak yang penting suka, dan nanti juga ada kok yang banyak gitu kan yang beli, betul kan ya Alifa. Oke Alifa, kita tuh ngobrol-ngobrolnya nggak kerasa sih Alifa ya. Makasih banyak loh, aku udah diajak main ke rumah Alifa ya. Udah ngobrol-ngobrol banyak, cerita-cerita. Alifa boleh dong share juga IG-nya Alifa. Mana tahu teman-teman JRW Box Media tuh pasti penasaran nih, pengen kepo-kepo gitu, kok Alifa 21 tahun bisa beli mobil sendiri gitu kan. Boleh share langsung. Boleh. Alifa. Instagram aku ada di @alifa_apte. Wow, oke. Jangan lupa follow ya IG-nya Alifa ya teman-teman. Oke Alifa, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi ya. Aku boleh ya main-main kesini lagi ya. Pengen tahu juga kok Alifa bisa sih beli mobil gimana ya gitu kan. Terus bete gitu ya kan. Oke teman-teman JRW Box Media, terima kasih yang udah ngikutin acara kita di segmen musik ngulas kisah spesial ya bersama Alifa. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share semua ke teman-teman kalian. Alifa juga ya boleh ya di like, comment, subscribe, sama share ke teman-teman kalian. Oke, thank you banget. Oke, sampai jumpa kembali. Ayo Alifa, sampai jumpa kembali. Dadah.